Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membahas soal UTS kemarin ya. UTS fisika 2025 semester kedua. Nah, di sini kita lihat nomor pertama ada muatan A berada di titik -2,5. Kita langsung gambar aja. Karena yang akan disuruh gambar kita langsung gambar aja. -2,5, -2 itu di mana? Kira-kira di sini aja ya. Nggak usah terlalu akurat, nggak apa-apa. -2,5. 5 kita bayangin 5 di sini, 5 di sini lah. Nah, sementara batang bermuatan B dengan total muatan bla bla bla, nggak penting, koordinatnya dulu yang penting, berada di sepanjang titik -4,13. Di sini -4 ya. Ini kejauhan berarti nggak apa-apa, kita punya alas betul. Nah, ke sini. Nah, kira-kira segitu. Jadi yang pertama itu di sini ada sebuah muatan namanya muatan A, itu di -2,5 ya tadi kan di awalnya. Terus ada batangnya itu mulai dari -4,13 sampai 10,13 gitu kan. Jadi kita taruh 13 di sini ya, paling atas. -4,13 kira-kira di sini lah ya kebesaran. Di sini lah ya, di sini. Sampai 10,13. Di sini 10. Nah, 10,13. Nah, yang A tadi terlalu kecil banget ya. Kita ganti warnanya jadi warna merah aja lah. Merah tadi. Nah, jadi ada dua, ada batang itu yang hitam, ada muatan itu cuma satu doang, satu titik. Dia ada di -2,5. Nah, karena dia batang, kita tarik garis aja gitu kan. Kita tarik garis dari sini ke sini. Hap. Nice. Nah, gitu. Jadi ada batang. Gitu kan. Dari -4,13 sampai 10,13. Balik lagi ya. Nah, ini udah ditarik garis. Terus apa nih? Gambarkan kondisi tersebut. Nah, nanti sepanjang kita nyelesain soalnya B sama C nanti akan terjawab sendiri. Jadi kita langsung ke yang B ya, yang B. Tentukan besar dan arah medan listrik pada titik 1,1. Nah, kita bikin titik lagi nih. Tadi udah ada titik yang merah ini muatan, yang hitam ini batang. Kita bikin lagi biru boleh lah. Biru ini medan gitu kan. 1,1. 1 gitu kan. Kita kasih warna biru. Gede banget ya, nggak apa-apa. Nah, tentukan besar dan arah medan listrik pada titik 1,1. Nah, ini kita bikin segitiga dulu. Hop. Jadi yang kita cari itu yang birunya ya. Dia itu besar dan arah medan listriknya itu berapa. Kita tarik garis ini ke sini, ujung batang ke sini, ini ke sini, sama ini ke sini. Gitu kan. Dia terpengaruh sama batang, sama terpengaruh sama si muatan merah itu. Muatan merah, muatan A ya namanya. Bukan saya yang namain, tapi emang ada di soalnya namanya muatan A. Oke, lanjut. Yang kita cari adalah gimana caranya yang kita cari itu ECA. ECA ini kan A nih. Ini kan A, muatan A. Yang ini namanya C, kita sebut aja C gitu kan. Nah, kita cari gimana caranya. Ada rumus ya, kita pakai warna hitam aja. Pena ini jelek, dia patah-patah, pakai tip pen bagus. ECA. Ini rumus ya, rumus ini dihafalin aja. Kaki per R kuadrat. Jadi rumus itu datang dari mana? Datang dari mana? Itu datang dari orang-orang hebat yang menemukannya gitu kan ya. Kita ya pakai aja. Tapi kalau pengen belajar aja rumusnya, nggak apa-apa. Dapat dari mana itu bisa dipelajari. Tapi kalau yang lagi ya males, lagi deket ujian, kita cukup ya terima jadi aja rumusnya. Gitu. Jadi ini rumus ya. Set. Ini rumus. Set. Nah, K ini konstanta. Nah, sebenarnya yang kita nggak tahu itu ini loh. R apa ini namanya? Nah, kita cari ini dulu. Nah, kita cari dulu ya. Set.
RCA. RCA itu dia RC dikurangi RA gitu. RC di sini minus 2,5 ya. Minus 2,5 dari mana ini loh? Minus 2,5. Nah, kita yang ke bawah kayak gini. Nah, minus 2,5. Sebenarnya ke samping mau ke bawah sama aja ya. Yang ini 1,1 gitu kan. Ini lupa ditulis 1. Bukan 1,1, ini 1,1 ya. 1,1. Berarti 1 gitu kan. Nah, hasilnya adalah minus 2 minus 1 jadi minus 3 gitu kan. Minus 3i. Ini 5 minus 1, 5 kurang 1 4 ya. Gampang banget. Kurangi tambah 4J. Nah, dapat deh. Lalu mutlaknya RCA kita masukin dua nilai tadi, minus 3 tambah 4 itu kan. Set. Minus 3 tambah 4 itu kan. Karena dia dikuadratin, ini Pitagoras ya. Jadi Pitagoras itu kalau ada yang kuadrat itu ya huruf di depannya ini mau dia minus mau plus dia tetap jadi plus ya. 3 jadi 3 pangkat 2 jadi 9 ya. 4 jadi 16 tambah 9 jadi akar 25 ya. Nah, kalian gak usah perlu khawatir soalnya nanti pakai kalkulator ya kalau misalkan UTS. Jadi santai. Yang nggak tahu gimana caranya beberapa orang kan ada yang belum tahu gimana akar itu, kalian pakai kalkulator aja bisa. Akar 25 berarti dia 5, soalnya 5 kali 5 25 gitu. Oke. Yang terakhir nih, kita langsung ke intinya nih. Langsung ke sininya. Nah, langsung R C A. Set. Sama dengan ini rumus ya. R C A dibagi R C A yang dikasih mutlak. Jadi ini mutlak ya namanya ya. Ada ditutupin kayak pagar gitu, mutlak namanya. Kita dapat ini nih. Nah, dapat ini sama dapat ini 5. Nah, apa itu namanya? Yang ini itu dia ke atas, ditaruh di atas. Yang ini itu ditaruh di bawah. Gitu. Nah, langsung kita tulis ya. Minus 3i plus 4j. Gitu kan? Per 5. Ini dapat dari mana? Dapat dari tadi ya. Ini. Nah, ini ke atas, ini yang bawah. Ini loh. Nah, 5 bawah, yang di atas. Oke. Dapat RCA-nya udah dapat. Kita langsung masukin ke rumus ini aja ya. Langsung kita menuju rumus ini. K itu apa? K itu ketetapan ya. Kita tulis K. K itu pasti 9 kali 10 pangkat 9. Dia nggak mungkin berubah. Q-nya itu 0,5 kali 10 ini loh. 0,5 kali 10. Gitu kan. 0,5. Q itu artinya muatan ya. 0,5 kali 10. Aduh. Ini titik itu kali ya. Kalau yang ini koma itu agak panjang dikit. Bisa panjangin aja biar nggak tukar-tukar ya. Kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini dibagi R. R-nya itu kan ini 5 nih. R itu jarak ya. R kan 5 dapat nih. Kita terus aja 5 kuadrat gitu kan. Dikali. Bentar. Ini nggak cukup ya. Untungnya kita nggak di papan tulis. Jadi kita bisa geser. Nah. Set. Nah, dikali RCA. RCA itu mana ini? RCA nih. Kita tadi barusan dapat ini. Set. Nah. Kita tulis ulang aja. Minus 3i tambah 4c dibagi 5 gitu kan. Nah, gitu. Terus kalian hitung-hitung pakai kalkulator. Nanti kalian dapatnya ini tinggal masukin kalkulator ya. Selama masukin rumusnya benar itu tinggal masukin kalkulator. Jadi gitu. Soalnya kalau fisika itu yang dinilai bukan tentang gimana cara kamu hitung, tapi gimana kamu bisa memahami rumus dan memahami soal. Gitu. Kalau gimana cara kamu hitung itu biasanya matematika ya. Misalkan kalau kimia gitu kan dia nggak apa-apa pakai kalkulator, soalnya
Yang penting itu pemahaman kimianya, bukan pemahaman hitungnya. Nah, ini setelah kalian hitung semua, set, hasilnya ini, gitu. Newton per kolom. Kolom. Per C gitu aja. Kita pakai rumus begini. Nah, kita langsung tulis rumusnya aja ya. Rumus ini, ya pokoknya terima jadi aja lah. Pokoknya rumusnya seperti itu. Gimana asal usulnya itu kita nggak perlu tahu. Tapi kalau pengen tahu silahkan. Kalau pengen mendalami, rumus itu dihafal aja cukup. Kalau pengen nilai tinggi mah. Minus cos B minus cos alpha, nggak usah lama, minus I tambah sin B minus sin A minus C gitu kan, C set. Nah, ini adalah rumusnya gitu. Konstanta kita tahu gitu kan. Sebenarnya A itu apa? A itu ini. Nah, nanti kita potong dari tengah ke sini. Nah, ini ke sini itu namanya A gitu. Tapi itu nanti dulu ya. Nah, kita juga yang belum tahu itu ini. A belum tahu. Ini namanya lambda. Lambda nanti ada rumusnya sendiri. Ini kita belum tahu, ini kita belum tahu. Ini juga kos lainnya kita juga belum tahu. Nah, kita kembali ke gambarnya dulu. Nah, gambarnya tadi seperti yang saya bilang, kita tarik garis lurus ya. Set, nah anggap aja lurus. Tapi kalau di sini kita bisa lurus pakai gini loh. Nah, set. Tetap aja nggak lurus ya. Itu nggak apa-apa, anggap aja lurus. Oke. Oke, mantap. Nah, dari sini ini kan namanya kan kayak koordinat gitu kan, kartesius ini. Jadi kita bisa menentukan nilai-nilainya itu berapa. Misalkan ini kan 0 nih, titik 0. 0 ke 10 berarti bukan ke 10. Ini kan 1. 1 ke 10 itu berapa? Berarti kalian hitung aja 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Jadi 9. Gitu. Namanya gini lah, 10 kurangi 1 gitu. Akhir kurangi awal. 10 kurangi 1 9 gitu kan. Ini juga jaraknya dari 1 ke minus 4 itu berapa? Jaraknya berapa? Berarti ini kan 4 tambah 1, berarti 5 kan? 5 sini. Nah, dari sini kita bisa cari tengahnya juga nih, tengahnya. Ini kan ada di 13 ya, apa namanya, batangnya. Terus yang paling bawah 1, berarti 13 kurangi 1 12 gitu kan. Berarti di sini tingginya 12. Ini A. A-nya sama dengan 12. Nah, nanti kita masukin ke bawah sini A. Nice. Waktunya cepet banget berjalannya. Nah, ini ada Pitagoras ya. Pitagoras ini pelajaran SD. Sepertinya nggak terlalu perlu di apa namanya? Diajarin lagi kan. 9 12 berarti dia 15. Kayak gimana? Berarti kayak gini, saya ajarin sekali, nanti yang satu lagi enggak ya. Jadi ini kan 9. Untuk mencari sisi miring itu ada namanya Pitagoras. Nah, ini 9 kuadrat tambah 12 kuadrat itu kan. C kuadrat, rumusnya itu C kuadrat sama dengan gini. A kuadrat plus B kuadrat gitu kan. C itu miringnya. Jadi untuk mencari miring itu 9 ini masukin ke sini, 12 masukin sini. Nah, nanti kalian ketemu hasilnya 15 gitu. Gitu. Jadi caranya gitu carinya. Set, nah 15. Jadi di sini panjangnya 15. Segitiga ini juga sama, ini kan ada segitiga nih. Nah, ada segitiga kayak gini nih. Nah, yang atasnya 5, lihat yang 5, yang ini tengahnya 12. Nah, kita pakai Pitagoras lagi. Berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat gitu kan. 12 kita 114 tambah 5 25 gitu kan. Kayak gini kan. Nah, pokoknya ntar jawabannya 13 setelah dihitung-hitung. Tenang saja, ada kalkulator. Kalian kalau masih pusing ada kalkulator. Nah, 13 ya. Jadi di sini tuh 13 panjangnya ini. Nah, ini juga kita hapus biar nggak pusing. Kebanyakan tulisan bisa bikin kita pusing. Nah, kita yang perlu kita cari apa lagi? Cos B, cos A, sin B, sin A. Oke. Lanjut ya. Kita belajar apa itu sin sama cos. Sin itu demi ya. Demi. Depan per miring. Cos itu samping per miring. Misalkan kita sin misalkan kita nyari misalkan kita cari cos beta gitu kan. Cos beta itu berarti dia 12 per
13 gitu kan. Nah gini, 12 per 13 ini ya, beta, ini beta, kasih warna merah, ini beta, ini alpha. Oh kenapa juga ternyata, udah nggak apa-apa, lanjut. Nah gitu, cos beta. Jadi kayak kamu berdiri di sini, lihat sampingmu ternyata 12, kita masukin 12. Miringnya apa? Miring itu yang paling panjang. Yang paling panjang, sisi paling panjang di segitiga itu namanya miring. Nah, ini 13. Kita taruh 13 gitu. Nah, kita cari cos beta, cos alpha, sin beta, sin alpha gitu kan. Nah, yang kita cari ini keempat ini. Gimana cara nyarinya? Kita cari aja. Terusnya cos itu apa? Cos itu samping per miring gitu kan. Samping 12. 12 kalau miringnya itu 15. 12 per 15 gitu kan. Sin beta, sin itu depan per miring. Depannya 5, miringnya 13, berarti 5 per 13 gitu kan. 5 per 13. Ini sin theta. Sin ini depan per miring ya. Sin ini theta kan, sin apa kan? Depan 9, miringnya 15. 9 per 15. Nah gini, semoga aja benar. Insya Allah benar kok. Oke, mantap. Oke, jadi ini kita simpan dulu ya. Ini penting nanti. Nah ini rumusnya kita pinggirin dulu, biar nggak bikin apa namanya pusing. Nah selanjutnya yang kita cari adalah apa namanya tadi yang belum kita ketahui, lambda. Nah, kita cari lambda tuh, sini lambda. Aduh, lambda itu Q per L. Nggak usah pusing-pusing Q atau apa, Q itu muatan ya. Muatannya di sini si apa namanya batang, si batangnya itu muatannya berapa? Ini berarti nih. Nah, ada 5,46 gitu kan. Terus aja 5,46 kali 10 pangkat minus 6. Terus ini L. L itu apa? L itu panjangnya batang ya. Panjangnya batang itu berapa ini loh? 9 tambah 5 gitu kan. Panjang kita kan nyari panjang ini. Nah, jadi 9 tambah 5 itu berapa? 14. Nah, jangan sampai salah. Gitu kan. Oke, lanjut. Ini tadi berapa hasilnya ya? Hasilnya itu 0,39 kali 10 pangkat minus 6 gitu. Nah, kita semua bahan untuk masuk ke rumus ini semuanya udah kita dapetin gitu kan. Kita langsung aja, K itu apa? K itu 9, agak jauhan ini ya, soalnya harusnya panjang. 9 kali 10 pangkat 9. Ini apa namanya? Apa tadi? Lambda. Lambda itu apa? Lambda tadi barusan banget kita cari. Ah, ini ya lambda ya. Hasilnya 0,39 kali 10 pangkat 6. Kita tulis 0,39 kali 10 pangkat minus 6. A itu tadi sudah kita jelaskan. A itu di sini ini ya, 12 titik tengahnya. 12. Nice. Kita bikin kurung yang sangat-sangat besar. Cos B, cos A. Ini susah kalau nggak kita pindahin. Untung kita ada di IBIS PNX. Kita bisa pindahin ini. Nah, yang tadi kita cari ke bawah. Set. Nah, yang kita cari udah ketemu. Habis hitung-hitung. Cos B. Berarti ini 12 per 13 ya. 12 per 13 dikurangi cos A. Cos A 12 per 15 minus I ditambah sin B itu ini ya 5 per 13 dikurangi sin A 9 per 15 set ini minus C set. Nah jadi deh, ini jangan dihapus, kita balikin aja ke atas ya. Kalau dihapus nanti kita nyari lagi, kasihan. Nah kita balikin ke atas. ini 15 ya, astagfirullahaladzim, saya nulis emang jelek banget. 15 13 15. Oke, nanti kalian hitung pakai kalkulator.
nanti hasilnya itu minus 0,036 I ditambah minus ya, sebenarnya dikurangi ya, ditambah minus 0,0,288 C kali 10 3 gitu. Oke, langsung kita menemukan totalnya. Jadi kan ini kan dari dia tuh terpengaruh, medannya ini terpengaruh kan, dia kan terpengaruh nih medannya sama dua, terpengaruh sama si batang, sama terpengaruh sama si muatan gitu kan. Jadi totalnya total adalah CA itu yang ini ya, yang kecil ini ya, CA ditambah CB gitu. CA nya kita udah dapat ini, kita dapat satu lagi, kita dapat ini ya, nah kita tambahin, pokoknya hasil akhirnya 0,144 I kurangi 0,144 J kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi deh, nomor 1B selesai. Kita lanjut ke yang C. Yang C ini pendek, tidak usah takut. Yang C kita kasih warna biru ya. Aduh, C biru ini nggak kelihatan ya, jadi biru yang gelap. C ini FC sama dengan Q itu muatan, sama aja sih, Q besar Q kecil sama aja, dikali total tuh, total. Nah di sini, ini kan dia kan 10 nih, jadi Q nya itu 10 kali 10 9 gitu kan, dikali total itu yang ini. Nah kita geser aja ya, kayaknya kalau kita nulis lama banget, kita geser. Sebenarnya jangan digeser, nanti yang ini hilang juga, bisa di copy kok. Nah jadi 2 kan, dikali total, ini totalnya ya. Kecil banget ya, nggak apa-apa, kalian kalau nggak bisa lihat, nah lihat yang ini, pokoknya ini total, diambilnya dari situ. Nah ntar kita dapat hasil 0,144 I terus 0,144 J kali 10. Saya ini terlalu mepet ke kanan, dia nggak ada. Kali 10 pangkat minus 5 gitu. Jadi deh, oke udah ya, udah selesai. Kok bisa minus 5? Ini kan sebenarnya kan ada 0 yang satu nih, dia jadi harusnya ini 8. Ini bisa ditulis 1 kali 10 pangkat minus 8 gitu kan. Minus 8 nya kena 3, berkurang lagi deh, jadi minus 5 gitu. Itu ada di pelajaran SMP, itu udah ada ya. Nah kita udah dapat ya, nomor A, B, C kita udah dapat semua gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.